Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi parasitologi hospes. Kata parasitologi sendiri berasal dari kata parasitos yang berarti jasad yang mengambil makanan dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan istilah, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang hidup untuk sementara ataupun tetap di dalam atau pada permukaan organisme lain untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme tersebut. Organisme ini disebut juga sebagai parasit. Sedangkan hospes yaitu organisme yang merupakan tempat atau organisme yang dihinggapi oleh parasit itu sendiri. Misal, pada pohon jambu, misalkan pada pohon jambu kemudian ada yang menempel atau numpang, biasanya disebut kayu singgah. Nah, kayu singgah ini disebut juga sebagai parasit. Dia numpang makan, pokoknya dia tanpa izin numpang di situ, dia numpang hidup. Sehingga pada pohon jambu tersebut akan mengalami kerugian. Jadi, ada dua hal yang harus diingat, yaitu parasit dan hospes. Parasit itu sendiri dia mengambil, sedangkan hospes sendiri yang diambil. Jadi begitu. Selanjutnya, istilah penting parasit atau simbiosme. Simbios merupakan bentuk hidup bersama dua jenis organisme yang bersifat permanen dan tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa jenis simbios, yaitu yang pertama simbios mutualisme, yaitu hubungan dua organisme yang kedua organisme ini saling mendapat keuntungan satu sama lain. Kedua, simbios komensialisme, yaitu hubungan dua organisme yang satu organisme diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang ketiga, simbios paratisme, yaitu hubungan dua organisme, yaitu satu di antaranya mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan. Keempat, simbios obligat, yaitu parasit yang tidak dapat bertahan hidup tanpa hospes atau parasit akan mati kalau tidak menemukan hospesnya. Kelima, simbios fakultatif, yaitu parasit yang dapat hidup bebas dan dapat pula hidup sebagai parasit. Keenam, simbios monoksen, yaitu parasit yang hanya menghinggapi satu spesies hospes. Ketujuh, simbios poliksen, yaitu parasit yang dapat menghinggapi berbagai jenis hospes. Selanjutnya, simbios parasit permanen, yaitu parasit yang hidup pada hospes selama hidupnya. Terakhir, simbios parasit temporer, yaitu parasit yang hidup bebas dan sewaktu-waktu mencari hospes untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, pembagian parasit. Secara umum, zooparasit yaitu parasit yang berupa makanan. Zooparasit dibagi menjadi 3, yaitu protozoa, metazoa, bersel banyak seperti cacing, dan arthropoda, antara lain serangga. Selanjutnya, pitoparasit, yaitu parasit yang berupa tumbuhan-tumbuhan yang terdiri dari bakteri, dianggap tumbuhan, dan fungi atau jamur. Spirocheta dan virus. Sebagian besar ilmuwan sependapat bahwa kelompok ini tidak termasuk ke dalam kelompok binatang atau tumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya dari kelompok 2 atas nama Dekreti Dendo NPM 219100022003. Nah, saya akan menjelaskan tentang hospes definitif. Pengertian definitif hospes akhirnya di mana terdapat parasiti dalam stadium dewasa dan di dalam tubuh hospes
terjadi perkembangbiak parasiti secara seksual. Pengertian hospes definitif: tempat parasitif hidup berkembangan melakukan reproduksi seksual dan dari hospes tersebut muncul. Hospes parasitik, hospes tambahan yang biasanya merupakan bagian dari rantai bakal hospes definitifnya. Hospes parasitik dalam stadium hospes di mana parasiti hanya terdapat dalam stadium larva dan tidak dapat berkembang menjadi stadium dewasa dan tidak terjadi perkembangbiak parasiti secara seksual, dan parasitis ini dapat ditularkan kepada hospes definitifan karena parasiti ini merupakan stadium infektif. Yang kedua, berdasarkan letak atau tempat di mana hidup. Pengertian parasitif: istilah parasitif banyak ditemukan dalam bidang biologi. Istilahnya ini merujuk pada organisme-organisme yang hidup dengan cara menempel dan menghisap nutrisi dari iganya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata dari video ini. Baik, terima kasih buat siang hari. Terima kasih. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi penyebarannya dengan membawa patogen dari satu inang ke inang lain. Contohnya nyamuk. Nyamuk berperan sebagai vektor penyakit malaria yang mematikan. Mekanisme penularan penyakit oleh vektor terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penularan mekanik. Penularan ini berlangsung karena kuman penyakit terbawa dengan perantara alat-alat tubuh vektor. Pada penularan penyakit melalui vektor secara mekanik, maka agen dapat berasal dari tinja, urin, maupun sputum penderita. Hanya melekat pada bagian tubuh vektor dan kemudian dapat dipindahkan pada makanan atau minuman pada waktu hinggap atau menyerap makanan tersebut. Contohnya lalat tabanus dan lalat rumah atau Musca domestica. Yang kedua, penularan biologis. Penularan biologis berlangsung dengan bertindak sebagai tuan rumah atau host, berarti adanya kelanjutan hidup kuman penyakit yang dipindahkan. Penularan ini, agen harus masuk ke dalam tubuh vektor melalui gigitan ataupun melalui keturunan. Pada penularan ini, perubahan bentuk atau perkembangbiakan agen dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, propagative transmission. Agen berkembang biak di dalam tubuh vektor tanpa mengalami perubahan stadium. Contohnya, Yersinia pestis. Yang kedua, cyclopropagative transmission. Agen mengalami perubahan stadium dan berkembang biakan di dalam tubuh vektor. Contohnya, Plasmodium atau agen malaria di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Yang ketiga, cyclodevelopmental transmission. Agen mengalami perubahan stadium hingga mencapai stadium faktif di dalam tubuh vektor tetapi tidak mengalami perkembangbiakan. Contohnya, cacing filaria di dalam tubuh nyamuk dengan genus Monsonia dan Anopheles. Yang keempat, transovarian atau hereditary. Generasi yang terkena infeksi tidak menularkan penyakit pada manusia, tetapi menularkannya kepada anaknya. Contohnya penyakit scrub typhus. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor. Yang pertama, nyamuk. Spesies ini merupakan faktor penting penyebab penyakit pada manusia. Antara lain, penyakit yang pertama, malaria. Yang kedua, demam kuning. Yang ketiga, filariasis. Yang keempat, dengue hemorrhagic fever. Selanjutnya adalah lalat. Contoh yang pertama adalah lalat rumah atau housefly, yang kedua lalat stes atau stage flies, yang ketiga adalah lalat hitam atau black flies. Yang keempat, pinjal atau fleas. Pinjal merupakan serangga parasit yang umumnya ditemukan pada hewan, namun terkadang juga pada manusia. Pinjal menghisap darah dari inang yang ditupanginya. Saat pinjal menggigit kulit inangnya, maka air ludah pinjal akan ikut masuk ke dalam jaringan kulit dan menyebabkan radang serta alergi.
Yang kelima, tungau. Jika tungau menggigit manusia, bisa menyebabkan luka yang bernanah. Menurut WHO, Juli Sumirat, pengendalian vektor penyakit seakan diperlukan bagi beberapa macam penyakit karena berbagai alasan. Yang pertama, penyakit tadi belum ada obatnya ataupun vaksinnya, seperti hampir semua penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, bila ada obat ataupun vaksinnya sudah ada, tetapi kerja obat tadi belum efektif, terutama untuk penyakit parasiter. Yang ketiga, berbagai penyakit didapat pada banyak hewan selain manusia, sehingga sulit dikendalikan. Yang keempat, sering menimbulkan cacat seperti filariasis dan malaria. Dan yang kelima, penyakit cepat menjalar karena vektornya dapat bergerak cepat seperti insekta yang bersayap. Ada beberapa cara pengendalian vektor dan binatang pengganggu, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian kimiawi. Cara ini lebih mengutamakan penggunaan pestisida atau rodentisida untuk peracunan. Penggunaan racun untuk memberantas vektor lebih efektif, namun berdampak masalah gangguan kesehatan karena penyebaran racun tersebut menimbulkan keracunan bagi petugas penyemprot maupun masyarakat dan hewan peliharaan. Yang kedua, pengendalian fisika mekanika. Cara ini menitikberatkan kepada pemanfaatan iklim atau musim dan menggunakan alat penangkap mekanis antara lain pemasangan perangkap tikus atau perangkap serangga, pemasangan jaring, pemanfaatan sinar atau cahaya untuk menarik atau menolak, dan pemanfaatan kondisi panas dan dingin untuk membunuh vektor dan binatang pengganggu. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Merupakan cara terbaik untuk mengontrol arthropoda karena hasilnya dapat bersifat permanen. Contohnya, membersihkan tempat-tempat hidup arthropoda. Terbagi atas dua cara, yaitu perubahan lingkungan hidup sehingga vektor dan binatang pengganggu tidak mungkin hidup, dan memanipulasi lingkungan hidup sehingga tidak memungkinkan vektor dan binatang pengganggu berkembang dengan baik. Yang keempat, pengendalian genetik. Metode ini dimaksudkan untuk mengurangi populasi vektor dan binatang pengganggu melalui teknik-teknik pemandulan vektor jantan, penggunaan bahan kimia penghambat pembiakan, dan penghilangan. Masih ada usaha yang lain seperti perbaikan sanitasi, peraturan perundangan, pencegahan, penekanan, dan pembasmian. Dan yang kelima, ada upaya pengendalian binatang pengganggu. Dalam pendekatan ini, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, diantaranya steril teknik, cytoplasmic incompatibility, dan chromosome translocation. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menempatkan kandang ternak di luar rumah, yang kedua, merekonstruksi rumah, yang ketiga, membuat ventilasi, yang keempat, melapisi lantai dengan semen, yang kelima, melapor ke puskesmas bila banyak tikus yang mati, dan yang keenam, mengatur ketinggian tempat tidur setidaknya lebih dari 20 cm dari lantai. Saya Erika Sandria Fitri akan menjelaskan tentang zoonosis. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia. Zoonosis disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, fungi, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Diperkirakan lebih dari 60% penyakit infeksi pada manusia tergolong zoonosis. Contohnya pada siklus hidup cacing tania. Siklus hidup cacing tania akan dimulai pada saat manusia menelan telur. Setelah tertelan, telur akan berkembang menjadi larva di saluran pencernaan. Selanjutnya, pola penularan. Sebagai patogen dan parasit, organisme penyebab zoonosis memiliki reservoir dan inang. Reservoir adalah habitat di mana gen infeksi dapat hidup, tumbuh dan bereplikasi secara alami, di antaranya manusia, hewan peliharaan, maupun satwa liar. Pola penularan zoonosis dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Antropozoonosis, artinya penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Pada jenis ini, penyakit infeksi berkembang bebas di alam di antara hewan liar maupun domestik. Manusia kadang akan terinfeksi dan akan menjadi titik akhir, serta tidak dapat menularkan penyakit kepada hewan atau manusia lainnya. Zoonosis yang tergolong kategori ini yaitu rabies, antraks, dan brucellosis. Kedua, zooanthroponosis, artinya penyakit yang menular dari manusia ke hewan.
Pada jenis ini, penyakit infeksi bersirkulasi antar manusia dan hanya kadang-kadang saja menyerang hewan sebagai titik terakhir. Zoonosis kategori ini yaitu tuberkulosis serta infeksi Giardia duodenalis dan Cryptosporidium parvum. Yang ketiga, amfisenosis, kondisi di mana penyakit infeksius bersirkulasi di antara hewan dan di antara manusia. Infeksi tersebut tetap berjalan meskipun patogen tidak berpindah dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Contohnya infeksi Staphylococcus dan Streptococcus. Selanjutnya, cara penularan. Zoonosis dapat menular melalui beberapa cara seperti 1. Secara langsung. Manusia menjadi sakit akibat mengalami kontak dengan hewan terinfeksi, misalnya rabies atau rongbol, saat hewan terinfeksi bersin atau batuk. Kedua, secara tidak langsung. Penularan zoonosis terjadi melalui perantara, baik hewan antropoda yang bertindak sebagai vektor, atau misal penyakit encefalitis Jepang, maupun perantara yang berupa benda mati seperti air, tanah, atau benda lainnya. Yang ketiga, konsumsi pangan yang berawal dari hewan terinfeksi. Patogen paling banyak menyebabkan keracunan makanan, diantaranya Salmonella, Escherichia coli, dan Campylobacter. Beberapa penyakit zoonotik memiliki lebih dari satu metode penularan. Misalnya pada toxoplasmosis, penyakit ini dapat diderita oleh manusia melalui konsumsi daging hewan terinfeksi. Misalnya daging kambing yang tidak dimasak dengan baik dan melalui kontak dengan feses kucing yang mengandung protozoa Toxoplasma gondii. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke vertebrata ke manusia atau ke sebaliknya. Pola penularan zoonosis dapat dibedakan menjadi 1. Antropozoonosis, 2. Zoanthropozoonosis, dan 3. Ambizoonosis. Cara penularannya secara langsung, secara tidak langsung, dan dari daging hewan yang terinfeksi. Penyebab terjadinya zoonosis: 1. Bakteri, 2. Virus, 3. Fungi, 4. Cacing. Pengendalian zoonosis dilakukan oleh pemerintah dengan cara menentukan prioritas antara lain 1. Antraks, 2. Rabies, 3. Brucellus, dan lain-lain. Pengendalian zoonosis ini dilakukan secara profesional oleh pemerintah sesuai dengan standar yang berlaku.